Analisis isu sesuai tupoksi dalam upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Tugas 1 asinkronus 2 dibuat oleh Nadia Ayu Tiarasari, Pelatihan Dasar CPNS tahun 2022, BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 31, Kelompok 4, NDH 32. Jabatan Ahli Pertama Dokter. Pra-analisis, identifikasi isu. Tupoksi yang pertama, melakukan penyuluhan medik, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM di posyandu balita, lansia, dan kelompok masyarakat. Isu belum optimalnya pemahaman kesadaran masyarakat terhadap penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Tupoksi nomor 2, melakukan penyuluhan medik, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM di posyandu balita, lansia, dan kelompok masyarakat. Isu belum optimalnya kesadaran pasien penyakit tidak menular, seperti diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Tupoksi 3, melakukan pelayanan gizi. Isu belum optimalnya penimbangan balita secara teratur setiap bulannya di Puskesmas Mandastana. Tupoksi keempat, melakukan pelayanan medik umum. Isu belum optimalnya pelayanan medik di ruang KIA, KB, imunisasi di Puskesmas Mandastana. Dari isu tersebut, kemudian dilakukan prioritas isu berdasarkan AKPL, yaitu aktual, halayak, problematik, dan layak. Isu pertama, belum optimalnya pemahaman kesadaran masyarakat terhadap penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Skor yang pertama, aktual 4, halayak 5, problematik 5, layak 5, jumlah 19. Isu kedua, belum optimalnya kesadaran pasien penyakit tidak menular atau diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Skor, aktual 4, halayak 4, problematik 5, layak 4, jumlah 18. Isu ketiga, belum optimalnya penimbangan balita secara teratur setiap bulannya di Puskesmas Mandastana. Skor, aktual 3, halayak 4, problematik 4, layak 4, jumlah 15. Isu keempat, belum optimalnya pelayanan medik di ruang KIA KB imunisasi di Puskesmas Mandastana. Skor, aktual 3, halayak 3, problematik 4, layak 4, jumlah 14. Peringkat untuk nomor 1, 1, untuk nomor 2, peringkat 2, untuk nomor 3, peringkat 3, dan untuk nomor 4, peringkat 4. Maka, isu nomor 1 diangkat sebagai prioritas utama. Untuk menentukan prioritas isu berdasarkan teknik USG. USG adalah U. Urgency, S. Seriousness, G. Growth. Masalah yang pertama, belum optimalnya pemahaman kesadaran masyarakat terhadap penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Skor, Urgency 4, Seriousness 4, Growth 5, jumlah 13. Masalah kedua, belum optimalnya peran perangkat masyarakat setempat dalam membantu memberantas penyakit TB paru. Skor, Urgency 3, Seriousness 3, Growth 3, jumlah 9. Masalah ketiga, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Skor, Urgency 3, Seriousness 4, Growth 4, jumlah 11. Masalah keempat, kurangnya jumlah kadar kesehatan di lingkungan setempat. Skor, Urgency 2, Seriousness 3, Growth 3, jumlah 8. Masalah kelima, belum optimalnya capaian penemuan kasus TB paru. Skor, Urgency 4,
seriousness 4, growth 4, jumlah 12. Jika diperingkatkan, maka masalah yang pertama merupakan peringkat pertama yang diangkat sebagai prioritas isu berdasarkan teknik USG. Untuk mencari akar masalah, dilakukan analisis masalah dengan fishbone diagram. Isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pemahaman kesadaran masyarakat terhadap penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Dari material, yaitu kurangnya media penyuluhan. Petugas TB paru merangkap tugas lain. Kemudian masyarakat masih takut akan persepsi orang lain tentang penyakit TB paru. Environment, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya deteksi penyakit TB paru. Money, alokasi biaya untuk program TB paru terbatas. Method, jumlah penyuluhan TB paru ke masyarakat masih kurang. Kemudian dilakukan alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Terdiri dari faktor internal, yaitu strength dan weakness, faktor eksternal, yaitu opportunity dan threats. Untuk faktor strength, pertama, kualitas SDM yang kompeten. Kedua, jaringan puskesmas yang mencakup posyandu di tiap desa sudah ada. Untuk weakness, yang pertama, kurangnya sarana sosialisasi mengenai TB yang mudah dipahami masyarakat. Kedua, sosialisasi tentang TB kurang merata. Ketiga, banyaknya program promosi kesehatan lain yang diprioritaskan di puskesmas. Keempat, alokasi biaya untuk program TB terbatas. Untuk opportunity, pertama, adanya pertemuan secara berkala oleh Dinas Kesehatan yang turut aktif dalam monef program TB paru di puskesmas. Kedua, dukungan program dari pemerintah mengenai penyakit menular termasuk TB paru. Untuk threats, pertama, kerjasama yang belum maksimal dengan sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kedua, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi tentang TB paru. Maka pemecahan masalah untuk opportunity dan strength, pertama, penyuluhan masyarakat tentang pentingnya pencegahan TB paru. Kedua, menjangkau lebih banyak lagi penderita TB, khususnya TB paru kasus baru, yang dapat dimasukkan dalam program pengobatan. Untuk pemecahan masalah strength dan threats, yang pertama, membentuk kadar khusus TB untuk memantau masyarakat yang memiliki gejala batuk yang mengarah ke TB paru. Untuk weakness dan opportunity, pemecahan masalahnya adalah menyediakan sarana sosialisasi seperti poster dan brosur. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program puskesmas. Untuk pemecahan masalah weakness dan threats, yaitu kadar bersama keluarga dapat membantu untuk sosialisasi penyakit TB. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.